Degradasi fungsi Taman Budaya oleh Halim Hade, Networker Kebudayaan. Sejak proyek Taman Budaya dirintis oleh rezim Orde Baru pada tahun 1982 melalui proyek rintisan di Solo, Yogyakarta, dan Bali, dan setiap tahun bertambah provinsi mendirikan TB di wilayah masing-masing, sehingga setiap provinsi di Indonesia memiliki taman budaya, merupakan usaha rezim pada waktu itu untuk menampung kegiatan kaum seniman. Proyek ini sesungguhnya menjadi proyek politik kebudayaan bagi rezim untuk mencoba mengelola kaum seniman yang selalu identik dengan suara-suara kritis, dan pada sisi lainnya juga dijadikan sebagai ruang bagi kaum seniman mengekspresikan dirinya, tapi dalam koridor tataran nilai yang diinginkan oleh penguasa. Taman budaya didirikan di setiap provinsi dengan klasifikasi A, B, C, misalnya seperti Solo, Yogyakarta, Bali, Makassar, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara memiliki klasifikasi A, sedangkan provinsi lainnya berada di bawah klasifikasi itu. Klasifikasi ini didasarkan kepada potensi kultural dan infrastruktur sosial yang menjadi ukuran utama, yang berkaitan dengan dukungan infrastruktur lembaga pendidikan kesenian maupun kampus yang dianggap berkaitan dengan kesenian, misalnya lembaga pendidikan kesenian menengah dan kampus-kampus kesenian, atau seperti IKIP yang memiliki jurusan sendera tasik. Salah satu yang paling menarik dari Taman Budaya sejak dirintis pada tahun 1982 itu adalah konsep tentang suatu ruang kebudayaan yang disebut taman, sebagai ruang publik dan sekaligus sebagai ruang laboratorium kesenian dan berbagai khasanah kebudayaan. Sebagai taman budaya diidentikan dengan posisi lembaga ini untuk menciptakan suatu pergaulan sosial melalui khasanah seni budaya dengan berbagai disiplinnya seperti teater, musik, tari, seni rupa, sastra dalam sudut pandang tradisi, modern, dan kontemporer, serta yang bersifat eksperimental dan kolaboratif. Taman ini dikonsep untuk menciptakan suatu pergaulan kreatif yang menghasilkan pepohonan, kembang, serta buah dari khasanah seni budaya yang ada di dalam masyarakat. Melalui pergaulan kreatif itu, taman ini diharapkan menghasilkan berbagai jenis-jenis buah dari kawin silang berbagai pepohonan sebagai produk kreativitas. Dalam konteks produk khasanah baru dari kreativitas itu, kuat kaitannya dengan konsep lain yang mengiringinya, yaitu sebagai ruang penyajian konservasi seni budaya, khususnya berkaitan dengan khasanah tradisi, agar masyarakat bisa mengetahui tentang kekayaan jenis-jenis seni tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam kaitan dengan hal ini, penyajian karya-karya konservasi ini juga kuat hubungannya dengan konsep proses pencarian nilai-nilai baru yang berhubungan dengan sistem nilai tradisi. Dengan kata lain, karya-karya baru seni budaya dalam berbagai disiplin itu diharapkan berangkat dari ruang sejarah sosial lingkungan masyarakatnya melalui pemahaman, pelacakan, dan riset-riset seni tradisi. Taman budaya yang diidentikan sebagai art center dari setiap provinsi yang juga sebagai ruang publik dan ruang penyajian konservasi itu bukanlah sekedar ruang penyajian belaka. Bukan hanya showroom bagi karya yang ada dan dihasilkan oleh masyarakatnya saja. Di balik itu, justru yang terpenting, Taman Budaya juga sebagai ruang laboratorium seni budaya. Sebagai ruang laboratorium Taman Budaya dirumuskan untuk menjadi ajang bagi kaum seniman melakukan eksplorasi, eksperimentasi, dan mampu melakukan kerja-kerja kolaboratif dengan berbagai disiplin kesenian, agar kaum seniman bisa bukan hanya menciptakan karya-karya baru, tetapi juga karyanya menjadi khasanah yang mengikuti zaman dalam kaitannya dengan isu-isu dan tema-tema pembaharuan dalam perspektif kajian seni pertunjukan dan kajian budaya. Dalam kaitan ini, konsep taman budaya memiliki posisi yang sangat menarik karena taman, dalam tanda kutip, bisa melibatkan kaum akademisi pada bidang seni budaya untuk terlibat di dalam riset-riset mutakhir dan riset khasanah tradisi diuji cobakan melalui pergaulan kreatif. Apa yang saya paparkan di atas merupakan refleksi historis atas posisi taman budaya yang saya ketahui sejak tahun 1982 resmi dicanangkan oleh pemerintah dan ikut terlibat di dalam merumuskan serta praktek dari konsep yang disusun oleh tim ahli Kemendikbud.
Selama seperempat abad saya melibatkan diri dengan Taman Budaya Jawa Tengah di Solo, yang dikenal dengan Taman Budaya Solo, yang di bawah kepemimpinan Murtijono almarhum, mampu menciptakan berbagai aksi dan gerakan seni budaya, serta menciptakan jejaring antar komunitas dan lembaga kesenian bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dengan berbagai negeri lainnya. Salah satu prinsip yang diterapkan oleh Murtijono selaku pimpinan Taman Budaya Solo adalah debirokratisasi. Di samping membebaskan kaum seniman untuk menggunakan berbagai fasilitas tanpa dipungut biaya, karena Taman Budaya sudah diberikan dana oleh pemerintah. Debirokratisasi diterapkan agar kaum seniman tidak mengalami hambatan di dalam menggunakan fasilitas yang ada, dan pada sisi lainnya, debirokratisasi sebagai wujud dari prinsip manajemen taman budaya sebagai taman yang sesungguhnya memang ruang publik bagi warga dan masyarakat, dan staf taman budaya hanyalah pelayan seniman dan masyarakat. Kembali kepada refleksi historis tentang taman budaya yang saya sajikan, sehubungan dengan informasi yang saya dengar melalui media sosial dan Facebook tentang berbagai halangan yang dialami oleh kaum seniman di Lampung di dalam menggunakan fasilitas, dan di sisi lainnya terasa pengelola Taman Budaya Lampung dianggap tak memiliki program kerja yang jelas. Informasi yang saya baca di media sosial juga menyatakan bahwa penggunaan fasilitas oleh kaum seniman justru dikenakan biaya yang lumayan tinggi, sehingga grup-grup kesenian tak mampu menyajikan karyanya di Taman Budaya Lampung. Jika kita merefleksikan posisi Taman Budaya sebagai ruang publik dan sebagai taman ruang pergaulan masyarakat dan kaum seniman, kita semestinya juga mengingat kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang beberapa tahun lalu disahkan, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan fasilitas kegiatan seni budaya. Jadi, secara prinsip, jika pengelola Taman Budaya Lampung meminta biaya yang bahkan lumayan tinggi kepada kaum seniman yang ingin menyajikan karyanya, sesungguhnya tindakan pengelola Taman Budaya Lampung telah melanggar Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan hasil Kongres Kebudayaan yang juga dihadiri oleh semua pimpinan beserta staf Taman Budaya se-Indonesia. Praktek komersialisasi Taman Budaya Lampung ini merupakan wujud ketiadaan komitmen pengelolanya terhadap kehidupan seni budaya, yang sekaligus juga sesungguhnya merupakan pelanggaran yuridis, dan pada sisi lainnya menciptakan degradasi, kemerosotan secara moral fungsi dari ruang publik. Demikian.